Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda Ire Yahya, mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Pidana Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi viktimologi, yaitu tentang korban kejahatan kemanusiaan yang berat, genosida, kejahatan perang, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Korban kejahatan kemanusiaan yang berat. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Pelanggaran hak yang berat meliputi yang pertama kejahatan genosida, kedua kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, perbudakan, pemusnahan, penyiksaan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa. Yang keenam, perampasan kemerdekaan atau perampasan fisik lain secara sterilisasi sewenang-wenang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Yang ketujuh, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang setara. Kemudian berikut adalah penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu dan atau perkumpulan yang didasari perselisihan paham, politik, atau lain yang telah diakui secara universal. Kemudian yang kedua yaitu genosida. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara yang pertama, membunuh anggota kelompok, yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya. Yang keempat, memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok lain. Yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari satu kelompok tertentu ke kelompok lain. Kemudian yang ketiga yaitu kejahatan perang. Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut sebagai penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu bisa dianggap kejahatan perang. Joachim von Ribbentrop, Menteri Luar Negeri Jerman dari 1938 sampai 1945, divonis hukum gantung di pengadilan Nuremberg karena kejahatan perang. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencangkup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera merah putih, atau sebaliknya menggunakan bendera perdamaian itu sebagai
taktik perang untuk mengecoh para lawan sebelum menyerang. Perlakuan semena-mena terhadap lawan perang atau penduduk sipil juga bisa dikatakan sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang, walaupun kejahatan-kejahatan ini secara luas dideskripsikan sebagai kejahatan perang, merupakan bagian penting dalam hukum kemanusiaan internasional karena biasanya pada kasus kejahatan ini dibutuhkan suatu pengadilan internasional seperti pengadilan Nuremberg. Nah, keempat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran atau Rekonsiliasi atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal di masa lalu. Dengan berbagai nama, komisi ini kadang-kadang dibentuk oleh negara-negara yang muncul dari mana pergolakan internal, perang saudara, atau pemerintah diktatur. Baik, sekian dari saya. Audio Jungle.